Aku linting biasanya. Oh, Itu tembakau apa tuh bang? Ini tembakau Python, Jawa Timuran. Python. Nah, ini lucu nih. Kemarin kami Hah? video di Lembu. Oke. Dia juga pakai Marco Polo. Marco Polo itu Heeh. rokok dari perusahaan apa? Tembakau di tempat halamanku, kampung halaman Gimana tuh? Pematang Siantar. Nih. STTC Pematang Siantar. Anjingnya kan bisa gitu, bisa sama. Kemarin juga gitu juga. Padahal kita nggak Marco Polo. janjian gitu. Nggak janjian ya kan? Tapi warnanya beda bang. Ya, kau tuh mentol ya? Lagi seneng yang mentol. Nah, itu kemarin dia nggak mentol, yang kuning yang biasa. Ya. Aneh ya, emang apa ya? Lagi doyan banyak orang doyan. Harganya murah pak? Iya. Berapa harganya? Di kisaran 25 lah. 25. Relatif Rokok lebih putih murah bisa. lah kalau daripada ini ya, Iya. daripada ini. Yang satunya. Yang Malioboro. Waduh. Malioboro gila-gila. betul. Nah aku korek yang nggak ada nih bang. Gampang ada korek. Kalau aku biasanya yang linting. Ini udah lama atau baru ngelintingnya? Udah lama aku linting sejak tahun 2014. Oh iya bang. Dulu kan sini kan banyak ini ya, nggak banyak kayak tobacco dan lain-lain. Dulu kalau aku ngambil Ya benar. tembakau itu dari ini, dari Tugu. Oke. Kan ada yang Wiwoho itu. Aku sering beli dari sana. Katanya itu yang paling legend ya ke Jogja ya. Iya, paling ikonik lah. Apalagi di Tugu kan, ikonik. Tapi apa nih untuk jenis tembakaunya lumayan banyak varian gitu. Banyak, sama lah kayak sekarang. Jadi kalau ke toko-toko tembakau sekarang. Iya. Cuma anehnya kita ngapain ngomong tembakau ya. Betul. Oke ya, kita kenalan dulu aja lah ya. Sama teman-teman yang mau nonton juga kenalan dulu. Oke, boleh. Sambil nyalain dulu lah. Udah bang. Halo, kami makasih udah nonton. Kami lagi datang ke tempat teman kami. Namanya apa tempatnya? Toko Tanjo. Oke. Toko kopi Tanjo. Silakan diperkenalkan diri. Topik ya oke. Ini dari pertama atau Namamu. Oh, Kakak namaku. belum kenal siapa? Namamu siapa? Oke, halo teman-teman. Aku Olia dari Toko Kopi Tanjo. Salah satu pelaku kopi Gayo Di yang Jogja ya. Di Jogja. Kalau Tanjo atau Tanyo? Nah, menarik tuh Mas. Jadi kalau dari namanya tuh kenapa kita tulisannya Tanjo ya. Tapi dari secara bacaan itu sebenarnya tuh bahasa Aceh. Hah? Tanyo. Ejaan dulu tuh kan NJ jadinya ya gitu. Jadi Tanyo tuh bahasa Aceh yang artinya tuh kita, kami. Kita atau kami ya? Iya, Itu bahasa Aceh. Aceh atau bahasa Gayo? Itu kan bahasa Aceh. bahasa Aceh ya. Iya. Aceh sama Gayo beda ya? Nggak, ini harus kau jawab. Iya. Aceh sama Gayo beda. Kalau Tanyo Secara tuh suku. lokasi di mana? Nah, kita lupa bilang. Lokasinya di mana? Tanyo tuh di Nolgaten, Nolgaten. belakang Amplas. Nama jalannya lah. Jalan Nolgaten. Jadi Tanya itu artinya kita atau kami. Kalian ada berapa orang di sini yang menjalankan warung Kita di sini berempat. Siapa Ya. aja tuh? Seperti namanya juga ya. Nama juga sebutin lah. Ada Hendra, ada Ari, sama Rizky. Makanya tuh namanya tuh kenapanya Oke, tuh silakan, Tanyo. Halo, Monggo. Nah, jadi mungkin coba ceritain di awal bagaimana cerita tentang Tanyo, di mana berdirinya, sejak kapan. Oke. Dan mungkin kan kalian itu kan penamanya Tanyo itu kan bahasa Aceh. Jadi mungkin ceritain bagaimana bisa nuansanya Aceh gitu. Nuansanya Aceh. Oke. Dari bareng-bareng kita dulu sama teman, akhirnya sampai ke bentuk Tanyo tuh memang niat di awalnya itu kita memang sebagai distributor beans Gayo di Jogja. Green bean Green bean. atau roast bean. Dua-dua sih Mas. Green bean sama roast bean. Awalnya memang pengen fokus jadi distributor green bean atau roast bean itu tadi. Sampai akhirnya karena ini kita bareng-bareng sampai makanya kebentuk namanya tuh Tanyo atau Tanjo ya gitu. Yang artinya tuh kita. Jadi ini milik kita bareng gitu berempat. Awalnya juga udah jalan di 2022 akhir November kita mulai starting awal di Nolgaten ini, tapi sebenarnya kebentuknya tuh sebelum ada kedai kita udah jalan juga di Juli. Di UII. Di bulan Di Juli. Juli. Di bulan Juli kita udah jalan, tapi masih sebelum ada kedai lah gitu. Kira kita ketemu kedai. Niat awalnya cuma sebagai gudang gitu ya untuk pasok si kopinya. Terus
anak-anak teman-teman pada ngomong, ya udah sekalian lah kita komersialkan gitu untuk bisa tempat seduh juga gitu. Yang jelas sampai sekarang udah setahunan lebih ya gitu Stanjo. Oh, berarti kalian apa? Ini ceritanya teman-teman ini pada kuliah di Jogja atau maksudnya semuanya orang Aceh atau gimana tuh? Kalau orang Aceh di kitanya ada 2 orang. Hah? Aku sama Rizky tadi. Rizky. Nah, Rizky yang salah satunya yang lebih fokus di hulu, di kebun. Oh, di kebun. Ya. Kita di Rizky sini. ini dia tinggal di Jogja atau di kebun atau di mana? Di enggak. Aceh. Dulunya juga Rizky kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja dan dia punya pengalaman juga di kopi sebenarnya. Dia pernah buka kedai kopi juga yang benar-benar konsep tradisional Aceh gitu. Terus dia vakum, dia fokusin kuliahnya, lanjut kuliah, akhirnya kita ketemu lagi ngomongin Tanjo gitu akhirnya. Nah, Rizky kemarin selesai kuliah, dia pulang ke Aceh untuk ngurusin kebun. Akhirnya kita sepakat ngebentuk si Tanjo tadi sebagai distributor dulu nih gitu. Belum dikomersilkan ya awalnya gitu. Udah sampai sekarang mulailah kita tetap fokus ke visi awal ya sebagai distributor Beans Gayo di Jogja gitu. Oke. Yang 2 orangnya lagi, satunya Ari dari Kepri, Kepulauan Riau ya. Mas Hendra dari Cilacap pastinya. Tapi mereka kuliah di Jogja semua. Ya. Berarti tetap ada nih ya. Koneksinya 2 orang ini yang memang apa? Dari Aceh. Pengen membawa Gayo. Aceh dan Gayo lah ya. Iya. Tapi maksudnya ini, aku juga harus kau jelasin. Aceh dan Gayo itu bisa disamain atau harus beda gitu. Kadang-kadang aku nemu juga soalnya mungkin enggan dibilang Aceh, lebih suka Gayo doang. Itu gimana sih? Maksudnya biar kita juga tahu gitu. Menarik tuh Mas. Secara suku memang beda. Gayo kan punya suku dan tradisi sendiri ya. Sebenarnya hampir beberapa daerah Aceh juga beda-beda gitu kan. Kenapa mereka banyak yang bilang mereka tuh bukan orang Aceh atau nggak mau disamain sama orang Aceh, karena dari secara suku dan adatnya sedikit berbeda sama Aceh yang lainnya gitu. Cuman ya kalau kita bilang mereka beda agak sedikit aneh ya, karena mereka center malahan, Aceh Tengah kan mereka si Gayo ini gitu. Jadi tetap bagian dari Aceh gitu. Cuman beda sukunya aja atau adatnya gitu. Nah, si Rizky ini kan dia udah balik untuk mencoba mengelola kebun di Gayo ya. Nah, kalau kalian di sini pakai beans Gayonya dari si Rizky atau mungkin ada dari berbagai macam atau gimana tuh? Dan apakah di Tanyo ini full menyajikan kopi Gayo ya? Dan berarti maksudnya betul full dari Rizky ya beansnya? Kalau secara kebun ya dari satu kebun Rizky gitu. Dari sebenarnya kan punya keluarganya Rizky kan. Yang lain itu dari sepupunya gitu. Nah, terus kalau dari skala kebun luas hektarnya segala macam juga nggak terlalu luas. Jadi untuk kebutuhan quantity atau stok produk kita juga ada partneran di Bandar Meriah. Jadi kebun kita tuh di Takengon daerah Bies. Di Takengon daerah Bies, kebun yang Rizky yang punya tadi, satunya lagi di Bandar Meriah itu sebagai partner kita untuk wilayah kebunnya. Iya Mas, sekalian aja. Ini kan kita sekalian apa? Mungkin kalian bisa cerita nggak apa yang menarik dari kopi dari sini yang di apa namanya tadi Bies apa? Bies nama daerahnya. Ada ini nggak? Setelah kamu mendistribusi, menyangrai, cupping dan coba, kira-kira apa kesan dan apa yang kamu suka dari yang kopi yang kamu jual ini? Kalau kita ngomongin cita rasa kopi Gayo gitu ya. Ya, boleh kita coba. Sebenarnya cita rasa kopi Gayo memang bakalan ngomongin soal hulu ya. Dari mulai ketinggian itu bakal ada perbedaan gitu. Cuman secara umum karakter si kopi Gayo tetap sama. Mulai dari body tebal, kas-kasnya Gayo gitu kan, acidnya tinggi gitu. Jadi walaupun Bandar Meriah sama Takengon, ini kan 2 kecamatan beda, kabupaten beda ya. Secara luas lahan dan jenis kopi yang baik itu di daerah Bandar Meriah sebenarnya gitu. Tapi untuk kualitas yang atas sama kopi Gayo sama aja. Ya, kualitas yang penting adalah ya pengolahan di kebun dan pasca panennya bagus. Masih bagus pasti ya. Benar. Oke gitu.
Kita Nah, apa? Oh nanti Iya. jangan aku kalau tadi ngomongin kita nih di apa nih di Tanjo tuh punya full gayo semua, secara apa ya? Secara basicnya benar gitu. Kita proses gayo klasik semua gitu kan. Tapi kita juga apa ya, muterin juga gas-gas bin dari luar gitu, untuk inovasi di toko gitu kan. Buat teman-teman atau customer yang pengen nyobain ada nih dari mana gitu. Untuk jadi line up kita di kedai gitu. Berarti kan udah berapa tahun di sini? Apa nih dari kopi apa sebelum Dari Aceh ke Jogja? 2015 akhir. Terakhir di Aceh atau Iya, di nyampe Jogja. berarti udah lama juga ya? Lumayan. Tapi kalau mengenang-enang masa di Aceh nih, Mhm. di Gayo atau di daerah lain, gimana sih kultur teman-teman yang di Aceh sama yang di sini mungkin? Maksudnya pertama kali kau datang beda banget nggak? Atau mungkin kayak apa? Kan banyak juga orang yang bilang kan, Culture shock. kopi Aceh campur Oh, ganja, gimana gitu. Bebas kan? sebenarnya jujur kalau ngomongin kopi dari awal ya, aku kan masih ke bawah tradisionalnya kopi Aceh ya. Yang kita tahu tuh kopi saring, gitu kan, kopi tarik gitu kan. Itu kan emang tradisional kopi Aceh gitu. Kita belum kenal proses PCT atau yang metode-metode sekarang gitu kan. Jadi memang pertama kali nyobain kopi PCT bisa dibilang di sini gitu, malah di Jogja gitu. Di sana belum mengenal ya. Karena secara pasar di sana juga banyak warung kopi kan yang benar-benar tradisional konsepnya gitu. Dan belum paham juga gimana kopi Gayo itu sebenarnya gitu. Awalnya gitu. Ketika nyampe ke Jogja, awalnya main ke asrama Aceh, ada Bang Letingku Bang gitu. Ini asrama Aceh yang mana? Asrama Aceh yang di di Kota Baru, Merapi 2 namanya. Nah tuh ada beberapa alumni aku senior yang udah main kopi di sini. Dia asli orang Gayo malah. Nah itu yang salah satu orang pertama yang apa nih ngasih kenalan aku sama si kopi Gayo gitu, dengan metode seduhnya PCT. Ya udah awalnya cuma sebagai penikmat aja gitu kan. Akhirnya rame dari teman-teman kita Aceh dari asrama juga ada beberapa orang. Mereka yang ternyata juga antusias ke kopinya tuh luar biasa gitu kan. Ya udah akhirnya kayak jadi terjerumus aja ke dalam situ Bang gitu. Nikmat pula ya. Itu dia. Tapi bukan yang campur ya. Yang campur. Atau jangan-jangan ini pun campur. Bukan kopi rempah. Ini bahaya nih, harus dicek dulu nih. Tapi kalau di Sangir tuh biasanya orang lebih banyak ini ya. Di Aceh sana itu. Kalau tradisional Sangir ya. Nah itu Mas. Aku pernah lihat tuh kayak kopi pancung itu maksudnya apa aja sih yang khas itu loh. Menu-menu khas Aceh. Nah kopi itu tadi yang kenapa aku cuma taunya kopi tradisional Aceh itu tadi kopi tarik. Yang nama istilah kopi pancung itu cuma setengah gelas, setengah porsi dia gitu. Prosesnya udah cuma satu metode aja, kopi saring gitu kan. Kenapa ada menu Sanger? Itu sebenarnya kopi susu. Sanger itu diambil dari kombinasi si kopi hitam sama kental manis SKM. Jadi combine berdua tuh jadi saling ngerti antara kopi sama si susu. Bentuklah tuh Sanger jadinya. Kalau Sangir ada artinya nggak? Maksudnya bahasa apa? Kalau diterjemahkan ke Indonesia ada artinya? Enggak, ya itu cuma singkatan dari kopi saling ngerti gitu. Saling ngerti. Saling ngerti sebenarnya, sangar gitu. Sangir itu saling ngerti. Saling Sanger ngerti. atau Sanger? Kalau ejaan yang pas. Kalau kita di sana ngomongnya sangar. Sanger. Iya. Sangar. Emang kucing kebiasaan ya. Kayaknya di semua kopi shop atau kedai kopi. Semua kedai kopi sekarang ya sih. Ada maskot kucing. Iya. Tenang lah. Berarti kalau Nyaman ya tuh. kalau di Aceh sana berarti Sangir ya. Sangar. Tapi kalau yang ini perkembangan sekarang tuh gimana sih? Kan aku dengar juga kabar kalau di Aceh itu juga sekarang itu udah lazim juga warung kopi itu ada mesin espresso dan Benar-benar. jadi kayak kalau Sangir tuh sekarang masih sama kayak dulu pakai saringan yang gede itu, atau sekarang memang udah lebih jarang orang pesan Sangir atau gimana sih sekarang? Kalau terakhir balik kapan? Terakhir balik 2 tahun yang lalu. Nah, gimana tuh terakhir pas balik? Nah, itu sempat kaget tuh. Nah, ya kaget. Nah, gimana kaget? Khusus di kopian di sana ya, di kedai-kedai kopi kita di sana tuh kaget dalam artian ternyata Sangar sekarang udah ada penyajian yang baru gitu. Yang praktis, nggak yang harus pakai saringan gitu. Oh, sekarang kayak mana? Udah hybrid. Hybrid.
udah pakai mesin. pakai mesin. Iya. Oh, berarti sekarang ya diadaptasi gitu ya. Benar. Tapi mungkin nggak masalah juga ya, karena kan istilahnya kan saling ngerti ya, sanger ya. Yes, Jadi bener. mungkin bukan harus saring, bukan saring ngerti, tapi saling ngerti kan. bukan saring ya. Bukan Iya. saring. Ya, berarti sekarang udah nih ya, udah Udah diadaptasi sama mesin Mesin. espresso. Nah. Kalau kalian sendiri ditanya gimana? Ya, Nah, benar. apa? Nyajiin sanger nggak? Pasti. Masih nyajiin ya? Karena itu salah satu identitas kopi Aceh gitu kan. Selain si Gayo tadi gitu kan. Berarti di sini sangernya gimana tuh? Kalau Pakai yang mesin nyajiin gitu. ya, pakai mesin. Pakai mesin. Mesin tok atau ada ini juga yang model saring juga? Yang model saring itu belum sih. Belum ya. Tapi bisa buat ya. Tapi menarik ya nih, kita kan apa? Ngobrol-ngobrol ini belum ngopi nih. Gimana kalau kita Harus nyobain nyobain, Bang. ngebuat sanger? Harus nyobain. Yang host biasanya. request, kalian kan pakai Apa mesin tuh? tuh. Kan pakai mesin. Iya. Nah, boleh lah satu yang manual itu biar seru. Aduh. Ditantang lah. Gimana? Boleh, kebetulan juga ada alatnya. Oke, kita nih ya Oke, buat sanger ya. Oke, siap. Kita ini ya mau nyoba ngebuat si sangernya. Kita bakal nyoba bikin kopi sanger. Perlu ini nggak? Gimana, Pak? Yang tadi dua itu yang model saring atau cuma espresso? Aku kayaknya ini ya. Kalau saring kebanyakan ya kita pakai bahan. Benar ya. Karena aku bakal coba bikin yang praktis pakai mesin gitu. Karena kalau pakai saring juga cukup banyak bahan baku yang dipakai kan, kopinya gitu kan. Tapi kalau ini atau enggak ini aja desainnya nggak coba ceritain kalau saring itu gimana sih ini proses pembuatannya? Terus ceritain aja singkat. Jadi misalnya kita ceritain singkat cara ngebuat yang saring sama cara ngebuat yang pakai mesin espresso. Yang saring dulu aja jelasin. Kalau kopi saring sebenarnya nggak ribet. Cuman untuk wadahnya tuh yang lumayan butuh tempat gitu ya. Dari wadahnya tuh kayak drum untuk air panasnya. Karena si kopi saring itu dia tradisional itu Mas ya. Dia harus tetap direbus terus panas gitu. Ntar baru dipakai saringan gitu kan. Dan sekali pembuatan tuh biasanya bisa berapa gelas tuh? Itu kalau tergantung di saringannya. Itu biasanya minimal 3 kilo 5 kilo 5 kopi kilo di ya? dalam saringan tuh. Lumayan berat tuh Mas gitu kan ngangkatnya. Lumayan juga kita buat 5 kilo nggak mungkin juga sih ya. Benar. Makanya ini kita coba bikin praktis ya pakai mesin gitu. Oke. Udah, silakan aja coba aja. Kita coba bikin espresso ya. Nah. Sebenarnya espresso sanger itu kan ada dua tuh Mas. Kalau kita mau bikin ice atau panas ya. Cuman kalau yang originalnya lebih enak kita bikin yang panas gitu. Jadi kita pakai beans, kopinya tetap pakai kopi Gayo ya. Tapi Mas Ben sebelumnya udah pernah nyoba kopi sanger? Pernah, tapi kalau yang pakai mesin espresso nggak terlalu perhatiin sih. Aku biasanya kalau pesan yang sanger itu kalau memang model kopi tarik lebih tertarik. Yang sanger malah nggak kepikiran. Oke, ini pas banget nih buat nyobain kopi sanger pakai mesin espresso. Berapa gram tuh dipakai? Kita kopinya pakai single shoot. SKM-nya SKM-nya di 18 sampai 20. Untuk yang panas ya. Nyiapin kopinya dulu. Tapi ini paling cocok memang buat teman rokok sih Mas. Nah. Ini Mas Ben juga belum ngopi kan hari ini? ya kita belum ngopi. Nanti buat ini aja.
Biasanya kalau sini single berapa gram tuh? Single shot. Pakai 18 gram ini kopinya. Ntar jadinya di 36. Kita bikin 2 ya. Masa Mas Ben sendiri yang ngopi ya? Ngopi berdua. Yoi. Jadi dia benar-benar masih fresh dari espresso. Kalau kopi tradisionalnya Sangir kan dia memang langsung dari tarikannya tuh langsung sama juga langsung jatuh ke gelasnya gitu. Yang di dasarnya udah ada SKM-nya gitu. Berarti dia nggak diaduk lagi. Gimana? Nggak diaduk lagi ya? Bisa diaduk. Nah, kenapa penyajiannya tuh si SKM-nya di bawah? Kita bisa nyobain original si kopi dulu nih gitu. Gimana kopi hitamnya baru bisa kita blend sama si SKM-nya gitu. Berarti saran penyajiannya sebelum kita aduk, cobain dulu kopi hitamnya dulu ya. Bisa gitu. Oke. Yes. Oke, ini jadinya kan agak berbeda ya kalau kita ngomongin dengan kopi saring tradisional. Kelihatannya lebih sedikit gitu. Karena memang dari penyajiannya kalau kopi tradisional kan dia memang lebih banyak ya porsinya gitu. Cuma kalau kita bikin komposisi yang sama kayak si kopi original kopi saring dengan mesin itu kan sedikit berbeda karena dari single shoot dari si espressonya gitu Mas. Gitu. Nah, berarti kalau ini itu kan dia itunya kental banget ya. Si kalau kopinya. teman-teman yang di sini yang biasa mesen biasanya modelnya sekental ini ya, maksudnya cuma espresso dan SKM atau ditambahin air lagi tuh, biasanya mereka? Nggak ditambahin air lagi gitu. Ditambahin air lagi? Nggak ditambah lagi. Langsung gitu ya? Langsung gitu. Nah. Berarti memang apa ya? Kental, manis, nendang gitu ya? Betul. Karakternya ya? Iya. Oke. Itu tadi yang buat dia saling ngerti. Oke. Berarti kalau gitu ini aja ya? Apa tuh? Kita kembali ke meja aja sambil ngobrol. Boleh dicoba nanti. Oke. Siap. Oke, jadi ini ya. Hasilnya gini ya? Ya. Nah, ini Mas Ben boleh icip dulu espressonya. Bareng-bareng, Pak? Oke. Ataupun mau langsung diaduk boleh. Jadi konteksnya nih, kalau yang tradisional kan kopinya kental juga. Benar. Tapi kayaknya cairannya lebih banyak. Ya. Nah, yang ini dia cairannya kayak espresso jumlahnya. Tapi itu tetap paduannya nanti ada Skype-nya. Kita coba pertama yang ini dulu ya. Ya, ini kan balik lagi dengan konsep dari Tanjonya ya. Kenapa kita pakai single shoot gitu. Ini ciri khas Tanyo lah. Benar. Di tempat lain tuh tidak memungkinkan, salah. Memungkinkan aja mereka bisa pendekatan lain ya. Tapi setidaknya kalau di Tanyo, caranya seperti ini ya. Takaran yang pas dari kami sendiri. Kita coba dulu espressonya. Oke. Apa nih, Arabica, Robusta atau Full Arabica? Full Arabica. Ya. Jadi tetap ada kerasa karakter si Gayo tadi ya. Habis itu diaduk ya. Diaduk. Kau biasanya kalau minum Sangir rutin tiap hari atau
biasanya apa jarang atau gimana kalau sekarang? Tetap kalau untuk si kopi Sangir kita ini tetap masih jadi menu andalan. Berarti apa? Orang yang penasaran sama kopi Sangir, apalagi kita cantumin Aceh Sangir gitu kan karakternya tuh. Dan tetap nggak ninggalin si kopi gayonya kan. Gimana menurut Mas Ben? Aku selalu sudut pandangnya itu sudut pandang konsumen awam. Kalau menurutku, ini tingkat manisnya udah lumayan tuh. Jadi orang yang nggak terlalu tahan espresso, Yes. udah bisa nikmatin. Tapi mungkin kalau orang yang memang hobinya minum misalnya kopi filter tanpa dikasih gula, Yeah. mungkin rasanya masih cukup manis. Ya, Ya, jadi mungkin tergantung lah ya selera orang itu benar-benar. cocok yang manis. Ya. Tapi menurutku tuh menarik. Jadi dia intens, Ya. dapat apa? Rasa intens dari espresso. Cuma dibarengin sama ini manis dari SKM-nya ngebuat itu lebih familiar sama orang-orang. Jadi lebih apa? Lebih gampang untuk dinikmatin gitu. Ya ini sih. Saling ngerti. Jadi kalau aku sih belum mengerti sih. Nggak, tapi kalau jujur mungkin yang gini-gini bukan selera aku karena emang apa? Mungkin aku bisa gantinya tuh bukan pakai SKM kali ya. Ya. Jadi bisa. mungkin kalau mau lebih misalnya mungkin bisa diganti pakai susu dikit sama campur gula aren. Saya kalau pengen yang apa? Oke. Sumber gulanya mungkin model yang aren. Oke. Jadi susunya tapi dikit aja kan. Jadi biar mempertahankan intensitas dari si Benar-benar. espresso gitu. Ya. Kayak karena aku pernah nyoba itu ada orang itu dia itu ngebuat Vietnam drip. Vietnam drip misalnya kan padanannya SKM juga kan Vietnam drip. Benar-benar. Dia tuh pakai gula aren. Oh iya, ada Nah, tambahan jadi- gula aren nih. Enggak pakai SKM sama sekali. Dia pakai gula aren. Jadiin gua ganti gula aren. Biasanya SKM pun bisa diganti tapi mungkin tuh dibuatnya tuh susu yang dikit aja tapi dikasih gula aren. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi benar. Tapi bukan aku nggak berarti ini nggak enak, tapi bukan selera aku. Siap. Tapi enak kok ini ya. Hasilnya enak kok. Dan memang harus didampingi sama air putih. Betul. Iya. Harus sampai air putih. Karena kalau udah kemanisan Iya, ditawarinnya nih biar lebih enak lagi. betul. Apalagi sambil ngerokok lagi, Bang. Kalau rokok wajib sih. Ininya campurannya kopi sih aku wajib rokok sih. Nggak mungkin nggak ngerokok. Benar. Lagi lah aku ini Nyobain lah nih, kan Ngerasain kopi dari rokok daerah dari sendiri. kampung halaman. Produksinya ya. STTC namanya. Oh iya. Itu Ini nama udah pabriknya. udah lama STTC. tuh? Udah lama. Kalau di Siantar. Di samping ini Ramayana. Ada Ramayana. Iya. Sampingnya STTC Walaupun kantornya. Aceh tuh paling jarang Medan, Bos. Iya. Tempat transit ya. Tadi kita ngobrolin apa aja ya? Sampai lupa. Ya harus ngisap sebatang dulu. Boleh. Nah kita udah bicarain tentang Sangir tuh sebagai kopi tradisional gimana ini kan. Nah mungkin aku juga pengen tahu sih ceritanya dari kamu. Kalau teman-teman di Jogja ini gimana sih akhirnya nih pelangganmu dengan kopi Aceh itu? Apakah dengan kehadiran kalian tuh bisa ngenalin? Misalnya ketertarikan mereka sama kopi Gayo gimana akhirnya? Sebenarnya juga kalau kita ngomongin kopi Gayo kan pasti udah familiar ya. Dari dulu juga udah ada gitu kan. Ya salah satu yang terkenal. Kita datang dengan sebagai pemain baru ya, wajah baru di sini Jogja. Itu tadi kita pengennya sebenarnya Tanju itu tempat orang bisa ngenalin mulai dari hulu ke hilir. Makanya kita ya ada banyak goni-gonian, karang-goni di sini gitu kan. Emang untuk memperkenalkan dari hulunya gitu Mas gitu. Jadi ketika orang datang pengen tahu proses atau ngelihat karakter beansnya atau gimana gitu kan, kita siap, kita ready gitu. Mungkin kalau aku bisa kasih saran ya, Boleh. mungkin coba ini aja ditanya sama Rizky, bisa nggak buat apa foto di kebunnya tuh? Oke. Ada fotonya mukanya Rizky juga tuh. Nggak masalah tuh. Oh iya benar-benar. Jadi hasilnya Iya. setidaknya mungkin kalian memang punya foto yang otentik dari kebunnya Rizky gitu. Boleh. Tapi memang ini juga sih dari segi dekorasi kan sebenarnya ada hiasan apa motif khas Gayo kan. Iya. Ini ada kerawang Gayo
Ada pintu Aceh, udah cukup representatif. Jenisnya tinggal tambahin apa? foto-foto kebun Foto gitu ya. kebun juga bisa jadi penanda ini. Bisa jadi galeri. Bisa nih kalau Galeri. kalian foto gitu. Ya, tapi kalau bilang tentang kopi Aceh kan sebenarnya banyak pemain ya. Benar-benar. Kayak misalnya kalau kita bilang kopi spesial yang cukup terkenal kan kopinya Bang Hendra ya. Benar, itu ya. Tapi menurutku sih nggak masalah ya. Ini Oh, nggak bisa. apa maksudnya ngasih alternatif lain ya. Benar. Selain Bang Hendra pun ini juga ada ini yang Iya. mungkin nggak usah jadi alternatif bagi teman-teman yang pengen nyobain kopi gayo lain selain yang sudah cukup terkenal. Ya, benar. Banyak kok teman-teman yang lain di sini yang main kopi gayo gitu. Bahkan orang gayo sendiri juga ramai di sini gitu kan. Ya, kita saling support lah Bang gitu kan. Ya, soal support. Nah, ngomong-ngomong tentang support, berarti kalian juga bisa dong berarti ya, Pak? Selain jual roast bean, jual green bean juga. Iya, green bean sama roast Nanti ini aja kali ya, kita bagiin link Tokopedia-nya kali. boleh. Wah, Jualnya itu menarik di mana banget. aja? Kita di kalau di marketplace ya, Tokopedia sama Shopee ada Berarti nanti dengan pengirimannya dari Jogja ya. dari Jogja. Green bean jual juga nggak? Green bean jual juga. Oh, green bean jual juga. Iya. Nanti bisa opsi green bean juga ya. Berapaan sekarang jualnya? Macam-macam ya. Eh, Dari proses ya, rentangnya 130 up. 130.000 ke atas. Ke gitu ya. atas. Kalau roast bean-nya udah start Roast dari bean-nya dari yang 200 graman, 200 gram kita ada di 90, 80. Ya 80 apa? 80 up ya. Nah, Cukup terjangkau sih. benar. Oke, jadi mungkin kita coba ngomongin tentang perkopian di Jogja kali ya. Wah, Nah, gimana? dalam artian mungkin ini, aku sih menarik sih. Sebenarnya tuh kalau di kopi di Jogja ini, terkadang tuh bagaimana kalian di suatu tempat merespon tempat. Kira-kira dari tempat yang di daerah sini, ada ini nggak hal yang menarik misalnya apa? Dari lokasinya mungkin dekat dari amplas. Kira-kira ada hal-hal yang ini nggak? Bagaimana kalian ngerespon ruang gitu? Menurutku Oke. itu jadi hal yang menarik juga tuh. Oke, benar. Sekarang kan memang lagi konsepnya untuk yang model kedai kecil-kecilan kayak gini, kita mau buka di dalam gang pun tetap ada terus ya segmennya gitu kan. Bahkan kemarin sempat hype-nya gitu kan. Hashtag ngopi di gang. Kalian pakai istilah hidden gem nggak? Setelah hidden gem ya. Hidden gem terus hashtag ngopi di gang gitu kan. Ada beberapa teman kita yang bikin kayak gitu. Ya untuk lokasi menurutku cukup strategis juga Mas gitu. Karena dekat di jalan utama kan, jalan Solo di sini kan. Di sampingnya Amplas lagi gitu kan. Di sini juga rame teman-teman anak-anak kuliah, ada kampus AMTA pariwisata gitu kan. Ya jadi cukup ngebantu juga lah kalau kita buka lokasi di sini gitu. Karena juga pada dasarnya visi kita tuh tadi, kita yang jadi distributor kopi gitu kan. Ini tuh untuk presentatif kita untuk nyeduh kopinya gitu. Jadi mungkin kayak ini ya. Kalaupun ada orang yang tertarik ngopi, membeli pun bisa nyoba di sini ya. Iya, bisa nyobain langsung. Ya, jadi salah satu tempat display juga ya. Benar. Gitu sih. Mas. Ya untuk perkembangan kopi di Jogja, wah. Ya itu tadi kan kita udah ngeriset mungkin udah 4.000-an lebih kali ya. Ya, Catatan terakhir sales 4.000 ya. Catatan terakhir sales saat kopi ya. benar. Ada 4.000 coffee shop gitu kan yang ada di Jogja ya. Setelah after COVID tuh wah, makin berkembang terus gitu kan. Tapi aku apresiasi langkah-langkah kalian. Karena maksudnya menurutku kayak kalian juga coba masukin ke asosiasi kopi itu juga kan? Maksudnya apa? Mencoba untuk menambah kenalan. Apa nama asosiasi kopi yang kalian Oh ya, aku aktif itu? tergabung di Asosiasi Kopi Petani Indonesia, ASKI. Itu ini ya, maksudnya para petani-petani kopi yang kebetulan satu ide itu ngumpul ngebuat Ngumpul asosiasi semua. untuk Iya, benar. bertukar informasi dan lain-lain kan. Iya. Maksudnya hal-hal yang menarik ya, karena Iya. kan kalau di industri kopinya kan sebenarnya asosiasi banyak dengan berbagai macam kepentingan. Iya benar. Bagi lu menurut nggak masalah. Kalau kepentingan untuk jualan nggak masalah, kepentingan untuk berbagi informasi juga nggak masalah. Iya. Yang penting kan saling nge-support gitu lah. Betul. Atau mungkin kalian ini ada rencana nggak itu kan sekarang kan lagi mau buka COE itu. Mau Oh iya. buat COE nggak itu? Keren Betul. juga tuh kalau kalian bisa masuk COE. Aduh. Benar-benar. Ya itu masih jadi pertimbangan kami lah sama anak-anak ya, sama teman gitu, sama tim gitu.
karena memang dari prosedurnya juga lumayan ya gitu. Dari kaosnya aja Jogja Coffee Week. Aduh, ada. Ya sempat ikut lah tahun kemarin. Ya itu, jadi kadang-kadang kan kita memang itu harus saling nge-support kan. Ya. Jadi asosiasi pun jadi salah satu langkah yang support. Bagi itu hal yang penting sih. Ya kalau Mas Ben lihat sendiri lah gimana perkembangan kopi Jogja. Kalau Jogja, Heeh. bagi itu sebenarnya perkembangan kopi Jogja itu ini sih menarik tapi sangat pesat, tidak terukur. Oke. Dalam artian kan masalah buka warung dan tutup warung kan hal yang wajar ya. Iya. Jadi itu mungkin jadi tantangan juga kan. Misalnya kayak kalian nih, ini kan tetap tempat sewa juga tuh. Iya benar. Nah, jadi maksudnya kan ada juga kan kemungkinan kalian pindah dari tempat ini dan lain-lain. Iya. Tapi menurutku sepanjang masih niat buka kan pasti selalu menemukan jalan gitu. Yang penting ini aja sih. Kalau aku sih yang aku ingin dari kultur kopi Jogja sih sebenarnya yaitu usaha-usaha untuk tetap saling mengunjungi, saling mensupport itu harus selalu dipertahanin gitu loh. Dan usaha-usaha untuk belajar pun juga harus dipertahanin tuh. Setuju banget. Karena memang kan banyak mungkin ini hal-hal tren-tren baru dan mungkin peralatan-peralatan yang canggih juga kan, semakin banyak opsinya. Cuma kan lagi-lagi kan yang penting fundamental kopinya gitu. Upaya-upaya untuk belajar hal-hal fundamental selalu penting sih menurutku itu. Kapan nih bikin kelas? Iya. Ya silakan. Ya, kalau memang ada waktu untuk buat kelas, yuk kita buat kelas. Ya itu tadi Mas, aku juga pengen bisa ada satu wadah buat sharing session kita gitu kan, buat ngobrolin gitu ke teman-teman yang tertarik atau antusias ngobrolin kopi gitu. Iya bagus tuh. Tapi itulah pelan-pelan kita buat ininya gerakannya. Ya kalau kita ngomongin kompetisi gitu kan, atau event-event yang udah sering ngelewatin kan, kayaknya pengen ada sesuatu yang baru nih gitu kan. Selain kayak kompetisi fun battle lah atau cupping gitu, pengennya itu tadi Mas, aku pengennya kayak ada satu, nggak cuma sekedar cupping tapi kita ada obrolan nih gitu, ada talk show-nya lah gitu pengennya, bukan sekedar cuma icip-icip kopi gitu. Mungkin aku juga bisa bertanya juga tuh. Jadi kayak teman-teman yang pelanggan kalian, itu gimana sih sebenarnya tentang kopi ini? Mereka ini nggak ada banyak besar dorongan untuk belajar kopi atau ada cuma menikmati kopi kayak kopi susu, kopi Sanggar atau gimana sih sebenarnya sekarang customer ya setidaknya inilah customer yang datang ke tempat kalian gimana sih responnya terhadap kopi yang sekarang ini? Nah kenapa tadi punya usulan buat sharing session itu tadi memang dari situ sih Mas gitu. Beberapa teman-teman kita kan memang juga kadang ngefasilitasi buat open bar lah istilahnya, buat mereka datang ngulik sendiri, nyeduh sendiri gitu kan. Terus ya banyak lah istilahnya, bukan pendekar ya gitu ya, tapi akhirnya kita banyak discuss juga di sini gitu kan, dengan metode segala macam mereka bikin gitu. Ya udah kenapa nggak sekalian aja kita ngumpulin teman-teman yang lainnya, apalagi sekarang kan juga lagi rame homebrewers yang udah mulai kelihatan gitu kan, akhirnya udah mulai nampil gitu, main ke kedai yang itu tadi bisa open bar gitu kan, buat mereka nampilin seduhan mereka gitu, yang selama ini mereka ngulik di rumah kali ya gitu ya, ternyata mungkin mereka bisa lebih proper dari barista-barista lain kali ya mungkin gitu ya, jadi secara seduhan atau apa gitu. Cuma mereka masih bingung aja nih cara penyampaiannya atau apa gitu. Jadi pengennya bisa support para homebrewers juga gitu. Ya. Kalau apa berarti ya kalau dari kalian sendiri teman-teman homebrewers yang ngebeli kopi Sangranya ada ini nggak ngasih feedback gitu? Beli kopi, yang udah pernah nyobain gitu. Ya feedbacknya. Benar. Ada beberapa Mas teman-teman yang udah nyobain kopi kita, mereka ngulik sendiri gitu kan. Ya, aku juga kadang minta testimoni gitu kan. Karena lagi-lagi tetap itu kan jadi jadi revisian buatku juga gitu. Ya kita ngomongin dari hulu sampai ke hilir, gimana proses, sesuai nggak nih roastingan segala macam gitu kan. Ya plus minus apa sih ada gitu.
Kalau dari kamu sendiri berarti sekarang itu ini ya, pengen mendorong itulah yang penting. Niat-niat untuk belajarnya selalu ada lah ya. Benar. Itu. Tapi emang ini udah pernah buat kelas sebelumnya di sini? Buat kelas dari Tanjungnya belum? Kayak kelas, kayak kemarin pernah lihat juga tuh, ada kelas di sini tuh. Itu Oh kelas apa iya, tuh? itu ada salah satu teman. Dia memang apa nih dari lembaga BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, dia udah sertifikat dari situ. Terus dia kemarin ke Tanjo, bang aku pinjam alat lah mau buka kelas privat. Gitu. Ya boleh silakan gitu. Cuma kalau dari kita sendiri kan belum berani bang ya gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bikin, nggak masalah, kita support gitu dari Tanjo. Karena ini ya, memang ini sih, kalian itu punya keunggulan memang terhubung sama ini toh, sama kebun ya. Iya. Kadang-kadang harusnya Gitu. itu yang salah satu hal yang kurang dari beberapa kedai kopi, Oke. tidak punya koneksi langsung ke kebun. Jadi kadang-kadang cerita-cerita dari kebun itu luput untuk diceritakan gitu loh. Iya. Jadi cuma membeli kopi yang enak, tapi hal-hal lain di belakang yang dia di kebun itu terlewatkan gitu. Jadi mungkin informasinya kurang lengkap lah kalau gue bilang. Oke. Kadang-kadang kan bisa kalian cerita ya, misalnya ini di Gayo nih musim panennya lagi bagus nih, volumenya gede gitu, atau mungkin cuacanya lagi angin kencang, jadi bunga kopinya banyak rontok. Itu kan saya hal-hal yang terjadi di kebun, tapi nggak semuanya sampai di Betul. customer akhir gitu. Iya. Makanya- Itu juga jadi salah satu saran sih untuk teman-teman di Tanyo. Jadi misalnya apa? Mungkin perbanyak cerita-cerita yang dari Rizky yang di kebun sana. Oke. Jadi bisa jadi insight baru tuh buat teman-teman yang ada di Jogja. Gimana sih kalau di Gayo sana nih kabarnya, dari setidaknya dari si Rizky gitu. Benar-benar. Ya menarik sih Mas itu. Memang kita kan harus tetap kasih sudut pandang tentang si hulu nih gitu. Mau gimana pun ya. Iya. Iya, memang benar-benar dari hulu nih kita pengen ngangkat juga gitu kan. Iya. Untuk ya ginilah proses si kopi gitu. Pengennya gitu. Makanya di sini juga kita sebut sebagai gudang ya. Walaupun secara setup orang bilang slow bar atau segala macam yang nggak masalah gitu kan. Masalah. Tapi tetap kita sebagai petani gitu kan. Kita jualan Karena apapun gitu. konsepnya, sebenarnya kuncinya untuk mempertahankan ketertarikan orang terhadap kopi kan sebenarnya bukan pada setup bar atau kan sebenarnya lebih kepada interaksi ya. benar. Sepanjang kalau interaksinya bisa dipertahankan kan Ya. akan lebih bagus dibandingkan kalau cuma ngajin kopi yang enak. Yang penting Ya, interaksi benar. sebenarnya kan. Kopi yang nggak enak pun bisa tetap membuat orang tertarik asalkan Jadi obrolan. ada pembenarannya, saya ada cerita di baliknya gitu loh. Ada story-nya lah. Dulu aku pernah melakukan hal yang aneh. Nah, Jadi kau tahu ini nggak? Kopi gabah ini yang ada kulit ini ya, kulit tandungnya. cangkangnya tuh. Kulit tandungnya. Heeh. Itu kan biasanya dihuling ya sebelum di. Benar. Dulu pernah tuh ini. Dia nggak dihuling, Oke. ya di roasting langsung. Oh iya. Nah, jadi kalau Sweet Maria bilangnya roast in parchment. Itu gimana tuh? Kalau disingkat RIP. Iya. Ya itu kan karena dia masih ininya. Kebetulan tuh kopi dari kampung. Aku bawa ke sini emang nggak sempat dihuling, tak bawa aja Oke. daripada ketinggalan di kampung kan. Cuma iseng aja. Aku nebeng sama mesin roasting teman. Aku pengen eksperimen. Roastingnya masih ada cangkangnya. Terus ya di roasting. Memang agak aneh sih. Jadi dia tuh Sama cracknya cangkang itu. cracknya nggak kedeteksi karena dia Oke. kan masih dilindungi cangkangnya. Iya. Cuma hasilnya tuh menarik. Dalam artian itu rasanya kan dia tuh was biasa. Jadi kadar asamnya lumayan gitu. Ya. Cuma sensasi ini ya, dia nambahin dimensi rasa woody dan rasa earthy yang kuat. Nah, overall ketika fresh roast enak. Tapi kalau udah 20 hari Iya. hancur-hancuran rasanya. Nah, cuma karena Iya. karena ada cerita di baliknya, orang tuh penasaran nyoba. Dengan yang masih ada cangkangnya ya. Di Iya. roastingnya. Iya. Kayak gue bilang tadi, kopi nggak enak itu pun bisa orang terima, asalkan ada konteksnya, ada ceritanya gitu lah. Udah. Itu menarik.
Nggak harus ekstrim itu. Tapi bisa. Ya, ya don't try at home. Cukup ngulik sendiri kali ya. Mulai Benar-benar. kayak sekarang lah misalnya dari segi eksperimental. Waduh, Maksudnya kan eksperimental kan salah satu inovasi. kekuatannya kan memang ini ya, di cerita ya. Iya, iya. Terlepas dari rasa kan bisa jadi rasanya nggak memenuhi ekspektasi, tapi karena ada ceritanya kita masih mau beli gitu. Betul. Jadi ya sebenarnya harusnya diseimbangkan aja bagaimana gitu. Yang penting bukan sekedar gimmick, tapi memang ada yang dituju meskipun nggak tercapai kan ya nggak masalah. Yang penting udah diupayakan gitu. Menarik, Oke. menarik. Mungkin kita apa? Yang terakhir lah apa? Nggak, Bagian- mungkin aku mau sebutin dulu salah satu prosesor kita Oh ya. ya, monggo, Dari Rizky silakan. tadi. Nah, Aku juga terima kasih kali buat abang kita yang udah memproses kopi gitu kan. Yang di Hulu, Bang Musanif, Bang Anif. Bang siapa namanya? Bang Musanif. Musanif. Panggil Itu Bang Anif. salah satu rekan ya. Ya, yang satu keluarga dari Rizky kan. Ya dia yang juga sampai sekarang yang ngontrolin kebun kopi di sana gitu. Jadi makanya ini lagi target pengen pulang buat yuk bang kita ngulik bareng lagi gitu di sana gitu kan. Oh, kau ada niatin nggak? Niat apa? Kayak setengah tahun di sana untuk ngontrol ini. Pas Kayaknya kapan? bakal gitu kok bang. Pengen ya? Jadi ya targetnya mungkin panen raya nanti lah. Panennya biasanya ada bulan apa? Kalau di Gayo? Sekarang ini lagi kegeser bang. Lagi Digeser. kegeser harusnya kan Februari selesai ya. Ini agak sedikit panjang gitu kan. Sampai Maret atau April tuh. Ntar baru mulai lagi nanti di November lah. Sempat pulang nggak? Ini kan udah menjelang puasa dan lebaran. Nah makanya tuh belum tahu nih pulang apa enggak. Tapi inilah, setidaknya mungkin kalau tahun ini belum sempat, tahun depan lah ya direalisasikan. Yang penting tuh